Selamat pagi anak-anak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat nih. Masih pada lemes ya? Udah sarapan tuh? Puasa Pak. Puasa Pak. Kita ulang sekali lagi, setuju? Setuju. Kita ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih pada semangat belajar ya? Masih Pak, masih. Masya Allah semangat ya semuanya ya. Baik, kembali lagi bersama Bapak. Namun sebelum kita mulai masuk ke pembelajarannya, tolong diperhatikan yang masih ada sampah di bawah mejanya, tolong dibuang. Yang bajunya belum dirapikan, tolong dirapikan ya. Hari ini Bapak mau nanya siapa aja yang tidak masuk hari ini? Andika Pak. Andika? Ya. Abdul Hafiz hadir? Oh ada nih. Abdul Hafiz hadir. Berarti Andika dong yang tidak hadir, oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak. Kemarin kita sudah minggu lalu bertemu. Sekarang kita bertemu kembali dengan pembahasan yang berbeda. Kali ini Bapak ingin membahas tentang materi munakahat. Apa itu munakahat? Nikah. Hari ini Bapak ingin memakai metode simulasi. Baik, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Sebelum itu Bapak mau nanya nih, kalian pada tahu gak sih tujuan nikah itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu gak? Tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak? Oke, baik. Nanti kita bahas bareng-bareng. Pengertian nikah. Nikah adalah ikatan atau perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri sesuai ajaran Islam. Pasti dari kalian udah sering ya melihat acara orang sedang menikah. Pasti dari saudara-saudara kalian atau teman-teman kalian. Oke, selanjutnya. Next. Ya, jadi nikah ini merupakan bukan hanya sekedar ikatan suami dan istri juga. Nikah itu merupakan ibadah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Jadi nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Kalau yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia tidak bagian daripada aku. Jadi nggak usah takut ya. Itu mikir, wah nikah takut nih, takut kenapa-napa. Karena nikah itu merupakan ibadah. Dengan kita ibadah, dengan kita menikah, maka kita terjauh dari perbuatan maksiat. Dan kita masuk ke selanjutnya, ada tujuannya. Yang pertama, tujuan kita nikah. Yang pertama mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya sampaikan merupakan anjuran dari Allah dan sunnah Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah ini ada dalilnya. Dalilnya boleh tolong dibacakan sih Pak. Artinya boleh sekian. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri yang dari jenismu sendiri, supaya
haram padanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan. Jadi kita perlu tegaskan ya, laki dan perempuan. Gak ada tuh nikah yang namanya laki dengan laki-laki. Pernah lihat ya nikah laki dengan laki-laki? Gak pernah ya? Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama menjalankan perintah Allah, tadi sudah kita bahas. Yang kedua, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kayak gimana sih keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah? Keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang tentram, aman, mawaddah, rasa cinta, dan warahmah, kasih sayang. Jadi di pernikahan itu gak ada yang namanya setiap hari keributan. Kita nggak mau kan setiap hari kita nikah berantem mulu sama istri. Mau nggak? Maunya yang tenang, yang nyaman, penuh kasih sayang. Dan yang ketiga, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Nah, dengan kita menikah ini, kita dijauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti maksiat, pacaran. Dan yang keempat, mendapat keturunan yang soleh dan soleha. Pasti dari kalian pengen nggak punya anak yang soleh dan soleha? Pengen. Karena kalau kita punya anak yang soleh dan soleha, bisa menyelamatkan orang tuanya dari dunia sampai akhirat. Dan yang kelima, menciptakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Nah, itu tujuan kita utamanya. Kita ingin tenang. Kalau kita udah nikah, kita pulang kerja lagi capek-capek, kita punya istri, bukan pintu, diseduhin kopi. Ya, ini kopi dulu ya. Baru kamu tidur, langsung dibikinin sarapan. Enak gak kira-kira? Enak banget. Oke. Baik, lanjut. Nah, ini yang terpenting dari nikahnya. Ada rukun nikah. Apa aja sih rukunnya? Yang pertama, calon suami. Jelas lah, yang namanya kita mau nikah pasti ada calon suami. Dan yang kedua, ada calon istrinya. Jadi kalau mau nikah nggak ada tuh, kalau nggak ada calon suami, calon istri harus ada. Yang ketiga, wali nikah. Nah, ini juga termasuk dari rukun wali nikah. Karena wali itu yang memberi restu, yang boleh menikahkan anaknya. Kalau nggak ada wali gimana Pak? Kalau nggak ada wali, nggak bakal bisa ya, nggak bakal bisa nikah. Kalau wali orang tua tidak ada, bisa diganti dengan paman atau saudara abang kandungnya. Dan yang keempat, perhatikan ya teman-teman ya. Yang keempat ada 2 orang saksi. Jadi saksi di sini tuh 2 orang laki-laki yang dimaksud. Kalau perempuan nggak bisa. Dan yang kelima, ijab dan qabul. Nah ini terpenting yang kelima. Yang kelima ijab dan qabul. Oke, baik. Langsung saja kita mulai ke praktek simulasinya. Nah, untuk prakteknya Bapak ingin mengambil 5 dari rukun nikah ini. Oke, siapa yang mau menjadi calon suaminya? Ini Pak, tahu? Pak Yunus mau? Boleh. Maju ke depan, Pak Yunus, tolong. Jangan diraba ya. Yang kedua, siapa yang mau jadi calon istri? Kalau nggak ada yang mau, Bapak yang tunjuk. Tunjukkan nih, tunjukkan. Bapak pilih Fariha aja deh untuk praktek jadi calon istri. Ayo boleh maju ke depan. Ayo maju. Yang jadi wali nikahnya ada yang mau jadi wali nikah? Rafli. Bapak maju Rafli. Dan yang keempat ini 2 orang saksi Bapak minta tolong Lutfi dan Bandang. Dan yang kelima ada penghulunya. Nah, penghulu Bapak minta Uzaifi mau? Ayo, akan maju yang tadi Bapak saya sebutkan. Jangan berisik ya, teman-teman. Oke.
paling aku dulu ya. Oke, disandingin mereka mau. Tapi itu di luar. Baik, anak-anak perhatikan ya. Di sini ada 5 orang yang tadi Bapak saya sebutkan, terutama calon suami udah ada. Dua calon istri Pak ya. Ya. Ada 2 orang saksi dan walinya. Baik, boleh tolong duduk anak-anak. Duduk, Pak. Ya, duduk. Ijab. Ayo. Nah, fungsi penghulu di sini untuk membimbing ya, membimbing. Lagi ya. Baik anak-anak, tolong diperhatikan ya. Sebentar lagi kita akan memulai praktek simulasinya. Udah bersiap belum anak-anak? Inflasi. Iya, ini sekali makan Pak. Jangan suruh Pak. Enggak ada, Pak. Diperhatikan ya. Ya baik, dalam hitungan ketiga. Dalam hitungan ketiga kita mulai praktek simulasinya. 1, 2, 3, dimulai. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya. Baik, di sini kita akan melaksanakan salam baik salam ya. Memang kalau baru pertama kali nikah itu grogi ya. Ya, Pak. Jadi saya akan bertanya, kamu sudah siap belum untuk menikah ini? Siap, Pak. Syarat-syaratnya sudah dipenuhi semua? Insyaallah siap. Baik, kita saya serahkan kepada wali nikah ya. Mas kawinnya itu aja ya, maharnya. Mahar ini sebenarnya tidak ada masuk ke rukun, tapi harus wajib karena bentuk penghormatan suami kepada istri. Saya nikahkan dan saya kawinkan kau dengan putri saya dengan mas kawin sepakat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Farida Ramadhani binti Bulan dengan mas kawin tersebut tunai. Boleh duduk. Baik, Bapak punya hadiah buat kalian yang sudah maju. Ini Bapak punya hadiah buat kalian yang sudah berani maju. Dan tolong diterima hadiahnya. Kasih Pak. Makasih, Pak. Farida, terima kasih ya. Ini ada hadiah buat Bapak. Baik, tadi sudah kita perhatikan simulasi pernikahan. Sebenarnya nikah itu simpel ya kalau dilihat-lihat. Tapi yang berat itu merupakan komitmen dan tanggung jawab ke depannya sebagai suami dan istri. Nah, insya Allah kalian udah pada paham semua ya, anak-anak? Udah pada paham belum? Oke, kalau udah paham, coba Bapak mau ngetes, ingin bertanya. Tujuan nikah apa tadi? Ya, Pak.
membuat keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, Pak. Nah, itu satu. Ada yang tahu lagi? Dari masyarakat. Bagus. Dan Bapak ingin nanya lagi nih yang ke perempuan. Rukun nikah ada berapa? 5. Apa aja coba sebutkan? Satu suami, calon istri, wanita, saksi, tidak kubur. Alhamdulillah, bagus. Insyaallah udah pada paham semua ya anak-anak. Sebelum itu Bapak ingin bilang ingin menanyakan, ada yang bisa menyimpulkan daripada materi kali ini? Kalau nggak ada, Bapak ingin menunjuk. Bapak ingin menunjuk saja ya. Coba Nisa, bisa sebutkan. Perhatikan ya anak-anak. Jadi nikah itu adalah ikatan suci antara suami dan istri. Adapun tujuan nikah yang pertama menjalankan perintah Allah, menghindari maksiat. Baik, terima kasih Nisa. Jadi balik lagi ya, benar kesimpulannya nikah itu merupakan ikatan suci dan tujuannya sangat bagus, ibadah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi juga ada rukun-rukun nikahnya, terutama ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab kabul. Nah, sebelum itu Bapak ingin menanya nih, materi kali ini seru apa tidak? Metodenya? Seru. Ingin diganti apa enggak nih? Udah. Kalau begitu Bapak ingin ngasih tugas untuk kalian ya. Tolong dicatat, keluarkan pulpennya. Bapak ingin ngasih tugas. Tolong carikan beberapa dalil nikah dan kamu tulis tentang hikmah menikah. Minimal 1 lembar ya. Minimal 1 lembar. Dikumpulkannya kapan tuh Pak? Dikumpulkannya insya Allah minggu depan boleh dikumpulkan. Oke, baik. Mudah-mudahan pelajaran kali ini kita bermanfaat. Terima kasih buat anak-anak yang sudah berani maju dan semangat terus belajarnya, karena kalian merupakan penerus dan diharapkan juga bisa terus melanjutkan daripada perjuangan bangsa, agama dan masyarakatnya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kalian. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum itu kita tutup pelajaran ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.